Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Rudin Cilegon, ingin mencoba menyampaikan dan memaparkan bagaimana memanfaatkan AI guna membantu dan menyelesaikan tugas-tugas kita yang semakin padat. Dengan demikian membantu bagaimana membuat soal dengan memanfaatkan AI atau artificial intelligence untuk pembelajaran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita juga menyadari bahwa situasi yang ada di saat ini adalah semua kita pembelajaran online, khusus untuk di guru aja dengan PMM. Jadi kebutuhan kita juga kalau di Cikarut contohnya di sini adalah aktif belajar ya. Kemudian YouTube sebagai fokus penyusunan atau referensi materi visual yang tentunya bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Seperti hal ini bahwa pendidikan ini cenderung menggunakan maya. Banyak aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh berbagai pihak ya. Dan tentunya itu ada yang berbayar, ada juga yang free. Teknologi digital ini tentu kita belajar di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Dan ini mempunyai peran penting kepada orang tua dan guru untuk bijak dalam memberikan rekomendasi medsosnya. Karena kalau misalnya anak-anak kita biarkan, maka akan cenderung kepada pola pikir yang tentunya menyenangkan bagi dia, tapi tidak menyenangkan bagi masa depan. Maka dengan kita sebagai guru bagaimana mengarahkan pemanfaatan media untuk pembelajaran. Untuk kali ini kita gunakan YouTube sebagai sumber belajar dan diintegrasikan ke kuisis ya. Insya Allah kita akan mencoba bagaimana kuisis ini bisa dimanfaatkan, karena menyusun soal ini tentunya tidak mudah, juga tidak sulit. Nah di waktu-waktu yang sekarang ini tentunya kesibukan teman-teman guru juga padat ya, dengan adanya PMM, dengan naikinnya, belum kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka ada solusi yang mencoba kami dari ETC Cikarut melalui Kombel Kurma mencoba berinovasi menggunakan YouTube yang diintegrasikan dengan kuisis. Ini kita coba integrasi kuisis dengan YouTube. Nah, insya Allah kita akan menggunakan konten AI ini akan mempercepat. Jadi kalau sudah terbiasa tidak kurang dari 10 menit membuat soal dengan yang variatif tentunya. Nah, mudah-mudahan kita dengan ini bisa mengaktifasi anak-anak untuk belajar di rumah. Tentunya ini untuk guru yang berhalangan dan memberikan tugas-tugasnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba tutorialkan saja bagaimana membuat langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, teman-teman langsung saja ke akun kita masing-masing, yaitu di Google ya. Jadi Google kita boleh login, boleh juga dulu tidak. Jadi langkah pertama kita lihat di sini. Nah di sini tentunya ada beberapa yang harus Bapak Ibu baca. Nah
langkah pertama di sini ada ekstensi. Apabila ekstensi ini Bapak Ibu nggak ada, maka Bapak Ibu sekalian langsung saja di sini ketikkan web store ya, web store Chrome di sini ya. Kalau misalnya sudah ada di sini, tidak ada web store saja ketik web store akan muncul ke sini. Tetapi kalau misalnya sudah ada di sini, tinggal klik saja ekstensi, buka web store. Juga munculnya ada di sini. Apa yang harus dilakukan ketika sudah muncul di sini? Maka yang harus dilakukan adalah kita cari dulu di sini. Kita cari dulu atau kita login dulu. Ya. Kita cari dulu ya, kita cari saja dulu. Ketik saja di sini pencarian di quizzes. Nah, quizzes ini. Quizzes altern. Nah, di sini ya. Kita cari ada di sini. Kalau sudah kita enter. Nah, maka akan muncul di sini seperti ini. Oke. Kalau sudah, tambahkan ke Chrome. Nah, tambahkan ke Chrome. Kalau sudah, tambahkan ke Chrome. Tambahkan extension. Nah, tambah ekstensi. Nanti akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Oke, akan muncul di sini. Lalu setelah ini, ketika Quizzes sudah terinstall di browser kita yang akunnya adalah akun Bahrudin di sini, maka lanjut kita ke YouTube. Ya, kita ke YouTube. Kita ke YouTube ya, ke YouTube ajalah kita cari. Apa yang harus kita lakukan ketika di YouTube? Yang harus kita lakukan di YouTube adalah yang pertama kali teman-teman harus pelajaran apa yang kita akan cari. Contoh, saya akan memberikan contoh kita akan berikan contoh pelajaran IPA deh. Apa materinya? Materinya contohnya kita buatkan saja, tentunya teman-teman pasti tahu di situ tentang contohnya apa ya? Tentunya tentang rantai makanan deh gitu. Rantai makanan jenjang SD gitu. Jenjang SD. Nanti akan dicari seperti ini. Kita akan cari mana yang sesuai dengan kita tentunya. Contoh, saya akan ambil materinya ini deh, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita klik Instant UV Protection menghalau. Karena tadi kita pastikan sudah terinstall, maka akan muncul, teman-teman akan muncul di sini YouTube yang kita cari ya, yang kita cari di sini. Boleh dilanjutkan, boleh tidak, kita tutup, kita pause aja. Di sini akan membedakan ya, membedakan ada quiz, create a quiz. Apa yang dimaksud? Nah, boleh misalnya ini, pengen diganti, boleh langsung ke sini juga boleh. Atau misalnya di sini juga boleh. Kalau pengen diganti, ya. Nah, ini sajalah, ya, boleh. Silakan pilih salah satu. Nah, apa yang dilakukan? Maka teman-teman kalau sudah terinstall ini, maka kita create quizzes. Di sini disiapkan ada grade 5. Grade ini yang dimaksud adalah kelas ya. Kindergarten kelas 1, 2, jenjang 1 dan 2. Karena kita untuk kelas 5, kita coba kelas 5 saja. Kita buat untuk berapa soal? Untuk 5 soal. Apakah video itu digabungkan dengan soal atau biarkan? Karena anak-anak kita pengen anak-anak juga menonton, maka disiapkan di sini. Kemudian video berdurasi 6:38 detik.
untuk 5 soal boleh. Kemudian kita ke customize quiz. Nanti di sini akan Bapak sekalian diminta untuk login menggunakan akun apa. Kalau tadi saya menggunakan akun Google. Akun Google-nya kita gunakan, yang terinstall itu adalah Barudin Cilegon. Jika sudah terinstall, maka lanjutkan. Maka ini artinya quizzes itu sudah dipasangkan dengan akun kita, dengan juga yang di YouTube ya. Nah, kalau sudah, ini boleh teman-teman kita boleh unduh atau kita abaikan saja, nggak jadi soal ya. Tadi kan sudah dihapus. Nah, kalau sudah, teman-teman kita balik lagi saja deh. Karena ini sudah masuk ya, sudah digabungkan dengan akun kita. Kita bisa close, kita ulangi lagi ke sini yang sudah kita siapkan tadi. Kenapa tidak langsung? Karena kita belum login ke quizzes. Maka kita masukkan ke custom quizzes. Nah, nanti kalau sudah masuk, nanti AI akan memeriksa, membuatkan soalnya sesuai dengan video yang kita pilih. Sudah jadi teman-teman? Sudah jadi? Nah ini. Jadi kalau sudah begini, kita lihat, kita analisa, ini soalnya cocok atau tidak, jawabannya cocok atau tidak. Kalau umpamanya tidak cocok, teman-teman bisa diedit gitu ya, bisa diedit di sini ya, bisa diedit. Ini pemahamannya berapa menit waktunya untuk menonton videonya. Nah, contohnya tadi kan 5 menit, kita buat 10 menit untuk menonton video, maksimal 10 menit. Kemudian ini kan soal pilihan ganda ya. Ini tentunya kalau kita edit di sini, edit berapa, ini poinnya berapa, ini kan ada 5 poin ya. Kita tentukan poinnya berapa, itu teman-teman silakan disuka. Kemudian waktu yang dibutuhkan pengerjaan soal itu berapa menit. Ini 5, saya kira cukup 10 menit ya. 10 menit untuk tiap soal. Poinnya berapa? Poinnya tentunya di sini kita buat 10 poin lah ya. 10 poin. Kemudian ini kita buat, karena 10 menit kita durasikan saja. Contohnya di sini berapa ya? Contohnya satu soal 2 menit dong gitu. Ya, tentukan saja satu soal 2 menit. Ini berapa menit gitu kan ya. Jadi tentukan saja teman-teman untuk menentukan berapa detik dalam mengamati soal-soal yang dibuatnya. Jika sudah, teman-teman ini sudah sama semuanya, maka ini langsung teman-teman disimpan, atau mau dilihat dulu boleh. Ini bentuk soalnya dan bentuk videonya. Ini akan muncul nanti nih, yang akan muncul ya. Ini videonya bisa di anak-anak untuk ditonton. Ya. Kemudian kita analisis juga boleh. Nah, ini soalnya. Ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Karena kita meminta 5 soal, maka ya tampilan soalnya nanti seperti ini. Nanti anak suruh milih salah satu bantat yang benar jawabannya, yang benar, paling benar. Kemudian seterusnya soalnya seperti ini. Dan pastikan anak-anak untuk suruh menonton dulu, tidak untuk menjawab. Ini untuk soalnya.
Kemudian kalau sudah kita simpan saja deh, atau kita atur dulu. Ini mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya IPA. Pilih kelasnya kelas 5 ya. Kelas 5 untuk bahasa bahasanya bahasa Indonesia ya. Bahasanya bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Ya. Kita cari bahasa Indonesia, ada enggak nih? Indonesia. Ini enggak ada ya. Dari Indonesia nih. Oh, kalau enggak ada Indonesia ya sudahlah, bahasa apa ini? Ya. Nah, untuk kemudian kita cari bahasa Indonesia kalau ada. Kemudian untuk tampilan juga teman-teman silakan dicari, atau misalnya cari sini nih tentang rantai makanan gitu ya, rantai makanan, tinggal cari saja di sini, nanti akan disuguhkan gambarnya yang sesuai itu yang mana. Boleh saya ambil yang menarik itu apa ya, boleh yang menarik ini deh, boleh ini ya. Nanti ini ketika kirim link nanti akan keluar gambarnya seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Ketika sudah simpan, maka teman-teman sudah langsung bisa disimpan. Kalau kan pengaturan ya, kita simpan. Nah, ketika simpan lalu bagaimana untuk membagikannya? Nah, teman-teman untuk membagikannya tentunya ini tuh sebarkan ya. Ini bisa kita bisa sebarkannya lewat apa? Ya, ini ya, dapat melihat, dapat mengedit, udahlah nggak usah ya, kita sebarkan. Contoh sebarkannya pakai apa? Contoh kita sebarkan lewat, nah silakan masuk email gitu ya, salin tautan saja juga nggak apa-apa. Kita salin tautan, kemudian masuk ke WA ya, masuk ke WA, WA contohnya di sini. Kemudian WA-nya kita pastekan. Ya, dipastekan juga boleh. Kemudian di share. Atau teman-teman kalau udah di itu bisa langsung copy paste sini. Atau teman-teman bisa mendownload sini, mendownload ya. Kita download contohnya ya, kita download seperti apa? Nah, seperti ini. Jika ini untuk dimanualkan, ini kita cetak. Kalau misalnya mau diunduh, kita cetak ya, kita cetak PDF ya. Nah, cetak PDF kita simpan. Nah ya, jadi ini kita simpan, kita cetak, kita simpan, save. Nah, itu udah, nanti bisa dilihat, kita bisa lihat seperti apa soalnya. Ini kalau digunakan apa? Kalau digunakan tadi itu gimana tadi itu ya? Kita cetak ulangi ya. Kita cetak PDF, simpan, itu ada di, kita download contohnya, taruh disimpan di download. Nah, ini kita akan lihat soalnya seperti apa ya. Kita lihat soalnya. Ini soal buat dibagikan secara offline masalahnya. Nah, offline hanya videonya tidak bisa ditonton. Itu tapi teman-teman kalau misalnya pengen segera online ya, ini disebarkan boleh ya. Sebarkan tadi itu ya. Nah, bisa dicetak ya, atau mainkan sebagai permainan, tergantung lah teman-teman di sini. Huruf untuk kecil besarnya bisa diatur. Kita kembali ke sini. Nah, mau disimpan atau tidak terserah. Nah, karena kita ini akan memainkan ini, langsung dimainkan saja. Mainkan. Nah, pilih mana
yang untuk tampilannya, contoh tampilannya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini, tampilannya seperti ini, tampilannya seperti ini, ya tergantung lah teman-teman sukanya yang mana. Ini kita pakai yang klasik saja. Kalau sudah, teman-teman langsung ke mulai. Nah, langsung mulai. Ketika memulai, ini akan disiapkan linknya, atau teman-teman tinggal ini di copy gitu, di copy. Tetapi kalau hanya mengcopy ini, kalau tidak diberi kode, itu juga tidak bisa. Tinggal itu yang pertama, boleh menggunakan link ini, kemudian dikasih kodenya. Setelah itu boleh juga teman-teman menggunakan barcode. Ini gunakan barcode, diklik saja ya, diklik, gitu ya, diklik. Kemudian atau langsung di classroom, atau misalnya apa di tempat-tempat yang sudah diinikan, atau kita simpan, salin saja tautannya. Ketika sudah disalin, teman-teman masuk ke WA atau ke grup kelas, nanti ini akan jadi dasar teman-teman anak-anak untuk mendapatkan link permainan yang tadi. Kalau sudah, ini tidak akan bisa mulai kalau pesertanya belum muncul, ya. Sambil menunggu kita ganti temanya, boleh dengan menggunakan tema seperti ini, ya, boleh dengan menggunakan tema seperti ini. Itu kan teman-teman sukanya seperti apa deh, ya. Saya menggunakan seperti ini contohnya, ya, boleh. Kemudian ini kita pengen matikan soundnya, matikan. Atau di sini teman-teman untuk membesarkan, besarkan gitu, ya. Ini beda kontrol. Kita coba nih, kita tidak akan bisa mulai kalau pesertanya belum muncul. Kita coba satu ya, kita coba masuk nih, masuk. Ketika masuk, teman-teman, contoh, diberikan suguhan pertama, nanti anak dikasih link. Setelah link anak-anak, nanti dikasih nama anak-anak nih. Namanya siapa? Contohnya nama Bahrudin. Kemudian tag mau dibacain apa tidak? Nggak usah. Ini memek dimaksud nama ini nanti kalau di on gini, namanya nama sembarang, tidak dikenal nanti anak kitanya. Ditutup saja. Efek suasananya dipakai tidak? Dipakai. Kalau sudah, baru mulai. Nah, kemudian karena di sini sudah ada satu peserta, pastinya kita sudah bisa mulai. Sudah menunggu nih. Contohnya anak didik saya ada 30. Sampai batas waktu yang ditentukan contohnya belum ada, ya sudah mulai seadanya. Begitu. Kita mulai. Nah, seperti itu. Nah, layar di guru itu bisa memantau seperti ini. Ajalah. Kecilkan saja. Atau kita matikan juga bisa di sini. Kita kecilkan. Kita mainkan dari mainan, dari anak. Kita bisa mulai, kita boleh ditonton dulu. Kita matikan dulu ya tontonnya. Kemudian kita main game. Anak nonton. Anggap anak suruh nonton dulu. Halo, bertemu kembali dengan Bu Ina dalam pembelajaran IPA
Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Anak-anak rantai kalau sudah makanan dan menonton, jaring-jaring makanan. kalau Apa sih memang rantai sudah makanan dan nonton, jaring-jaring makanan tentunya itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan. lalu anak-anak pasti digiring ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya kita pilih di sini. Yang pertama apa ini? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nih, rantai makanan adalah hubungan kemudian makanan antara makhluk hidup. Nih, rantai makanan antara prosedur dan konsumen. Kita kiri yang kuning, benar tidak? Akan terjawab kalau betul itu akan hijau. Kalau salah akan merah. Pada laman guru nanti akan kelihatan, oh jawabannya salah. Kalau jawabannya benar, nanti akan muncul warna hijau. Apa yang disebut dengan jaring-jaring makanan? Hubungan makan dimakan dalam satu rantai makanan. Gabungan dalam yang saling berhubungan. Nah gitu kan. Contoh kita ambil sembarang nih. Yes. Merah, betul. Kalau betul, nanti di sini juga akan terlihat betul. Ini jawab seterusnya. Kita sembarang ya. Kita sembarang ya. Kita sembarang nih. Sembarang deh. Jadi betul apa tidak kita sebut sembarang. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4 kita bikin sembarang aja deh. Ya. Kita bikin sembarang aja nih. Jawabannya betul. Kemudian ini soal yang ke-5 kita bikin sembarang aja deh. Jawabannya salah. Maka di sini akan muncul jumlahnya. Ini mana yang Bahrudin ini menjawab. Ini jawabannya. Kalau sudah, nah ini untuk melanjutkan. Kelihatan yang bersangkutan itu coba jawab kamu jawaban yang salah, pilih dengan baik. Dikasih dua kesempatan. Saya 1 kali kesempatan. Tadi berapa yang salah itu? Contohnya antara ini. Oh, juga masih salah. Nah, dikasih kesempatan itu ya selesai gamenya. Kalau misalnya titik 2, diberikan 2 kesempatan. Nah, ya kasih emotion lah. Kemudian ulangi lagi Pak, biasanya gitu anak-anak ya. Nah di sini ini jawab. Ya, terima kasih. Nah ini boleh dibuat ucapan untuk berbagi. Terima kasih. Itu kirimkan ucapan. Ya, kirimkan ucapan. Nanti di sini kalau pesertanya yang terbesar siapa, ini yang terbesar siapa akan di ranking. Ini yang terbesar. Ini kalau di kalau di kelas ini ramai nih anak-anak. Selanjutnya seperti ini. Apakah ini mau direview atau nama ini akan diemailkan kepada orang tua gitu, terserah. Ini email diemailkan nih. Katanya emailnya dikirimkan ke email orang tua. Nah, diemailkan ke orang tua untuk diketahui jawaban yang tadi gitu kan. Kirim ya, kirim. Nanti orang tua akan bisa melihat jawabannya ya. Kita ambil contoh, kita login dulu deh. Kita login, kita ambil login ini ya. Ini kita login, nanti email. Nanti email seperti apa? Kita lihat di sini email yang dikirim oleh gurunya. Jadi kalau ada siswa kirim kepada orang tua untuk melihat ini report quiznya. Nanti orang tua akan melihat hasil jawaban anaknya dari yang sudah kita buat. Nah ini ya, itu jawabannya ini ya. Nah gitu, jawaban yang salah yang benarnya. Jadi kalau main mulai sekarang lain soal ya. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman itu sudah ini kan
maka teman-teman langsung akhiri saja, keluar saja, ya, keluar, selesai artinya. Kalau udah waktu ini ditentukan selesai, nanti di mana sih ada kumpulan-kumpulannya, kumpulan apa tuh, apa yang kita punya miliki di sini nih. Nah, tuh yang tadi nih, kalau kita mainkan ulang, atau misalnya di sini kita lihat lagi gitu kan. Ya, ini punya nih, karena saya baru ada satu maka munculnya satu. Ini kalau ada banyak itu bisa saja. Kemudian kita hasilnya kita ingin ambil untuk ini, atau diulangi lagi jadi PR juga boleh. Nah, ini kita unduh di Excelnya juga bisa, ya. Kita unduh untuk dokumen, ya untuk diunduh. Ini kita bisa lihat yang tadi. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif kita dalam membuat apa tuh ya istilahnya, untuk memudahkan teman-teman membuat soal secara praktis, efisien dan mudah. Terima kasih. Itu saja dulu yang saya coba. Mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini bisa diimplementasikan sehingga pembelajaran interaktif, anak-anak happy, guru juga happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dan dari saya tutup. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.